Guys, kalau boleh jujur, momen terbaik di hidup gua itu mungkin cuma terjadi di pikiran gua aja. Kadang suatu hal yang gua udah jalanin itu bisa menjadi momen yang terbaik, tapi juga bisa tidak menjadi momen yang terbaik. Yang pastinya banyak momen yang sebetulnya itu adalah momen yang terbaik, tapi sebenarnya tidak dalam kenyataan dan hanya ada di pikiran dan imajinasi gue aja. Kebanyakan gue sering melamun, itu adalah one of the best momen terbaik menurut gue, melamun di malam hari sambil ngerokok. Apalagi sekarang gue sudah menjadi kepala keluarga, sudah punya anak, dan juga anak sudah sekolah. Jadinya sebagai seorang bapak, ya melamun di malam hari itu adalah one of the best moment menurut gua, dan itu bisa menjadi healing buat gua secara pribadi ketika gua perlu yang namanya me time setelah dunia bekerja, setelah gua lelah dalam suatu keadaan. Melamun, merokok, memikirkan sesuatu itu adalah satu hal yang the best lah menurut gua. Kadang gua nggak tahu ya. Dulu gua ngeliat orang tua gua malam-malam melamun di loteng bokap gua. Terus gua mikir ngapain malam-malam ngelamun di loteng. Ternyata sekarang gua merasakannya karena ketika kita sedang lelah dalam pekerjaan, kehidupan, ataupun kita lelah dalam mengarungi lautan yang luas, karena seperti yang gue bilang, rumah tangga itu seperti kapal, kita mengarungi lautan yang luas yang memang tidak ada habisnya, dan habisnya itu adalah sampai akhir hayat. Jadi perjalanan yang sangat panjang. Kadang kita perlu healing. Gue secara pribadi healingnya adalah melamun. Gue memikirkan bagaimana keluarga gue nanti. Gue juga memikirkan apa yang harus gue lakukan di kemudian hari. Dan kalau misalkan gue sudah tua, itu gue mau seperti apa. Memang sebetulnya hal itu belum pasti. Maksudnya belum pasti ya, karena hidup itu kembali lagi misteri. Hal itu masih jauh gitu loh. Masih jauh dari kayak misalkan gue udah tua gitu. Kan sekarang gue masih belum tua nih. Dan itu masih jauh kan. Masih jauh terjadi. Tapi kadang kita mikirin hal-hal yang sebetulnya belum pasti terjadi dan masih misteri, itu menjadi suatu kenikmatan tersendiri lah. Nah, kadang gue juga mikirin misalkan pekerjaan gitu loh. Gue membayangkan kalau misalkan pekerjaan yang sekarang gue lakukan ini, gue sebagai programmer, terus juga gue masih diberikan jalan untuk mendapatkan gaji, tapi sometimes kita nggak tahu, kayak banyak di luar sana orang-orang yang tiba-tiba di PHK misalkan. Terus juga belum ada yang namanya pintu kedua untuk mendapatkan rezeki, dan juga belum ada passive income yang dia nggak perlu kerja tapi dia masih tetap mendapatkan penghasilan yang memang benar-benar pasti. Nah itu juga jadi pikiran buat gue, karena semakin bertambahnya umur, semakin bertambahnya pengetahuan dan teknologi, semakin juga banyak saingan anak-anak muda yang lulus kuliah, lulus sekolah, yang masih fresh graduate dan juga masih punya skill yang bagus. Dan itu
menjadi saingan yang pastinya umur, walaupun memang tidak bisa bohong, banyak pengalaman dan juga banyak jam terbang, tapi kadang perusahaan itu juga memiliki batas umur ketika lu mencari kerja. Misalkan lu sekarang udah umur 40, itu tuh kansnya untuk mencari kerja itu tuh mungkin sedikit karena kebanyakan perusahaan-perusahaan itu mencari fresh graduate. Nah, itu yang gua juga kadang suka bengong buat mikirin bagaimana caranya gua bisa mendapatkan passive income dan juga gua bisa tetap terus aman sama seperti ini, tetap terus juga mendapatkan penghasilan per bulan yang mana memang pastinya kita sebagai kepala keluarga takutlah, takut kalau misalkan kita itu tidak bisa memberikan kenyamanan dan juga ketenangan kepada istri dan juga anak kita. Tapi ya itu hanya sebatas melamun saja karena itu adalah sebuah kenikmatan. Yang mana yang tadi gue sebutkan bahwa kebanyakan hal yang terjadi itu adalah di pikiran gue aja. Kayak misalkan gue melamun, gue bisa mendapatkan rumah, gimana gue nanti memiliki rumah, karena sekarang gue masih belum punya rumah ya gitu. Jadi gue nanti punya rumah, terus dekorasinya seperti apa, terus juga nantinya mau ada set komputer seperti apa di kamar, dan itu tuh sebatas melamun. Mudah-mudahan dari lamunan itu menjadi sebuah doa yang akhirnya dijabah sama Allah dan juga menjadi kenyataan. Amin. Gue selalu positive thinking, berusaha untuk selalu positive thinking, walaupun kadang negatif, karena kembali lagi, pikiran itu bisa jadi merubah sudut pandang yang membuat kita berpikir positive thinking atau negative thinking. Tapi yang pasti gue selalu menanamkan di diri gue, kalau rezeki ya gak bakal ketukar. Memang rezeki orang beda-beda dan juga waktunya pun juga beda-beda, karena seperti quote Justin yang bilang bahwa hidup itu adalah misteri, bukan 30 harus dapat ini, 40 harus begini, 50 harus begini. Gue setuju karena memang itu tidak terjadi di diri gue yang gue umur 30 misalkan harus udah punya rumah, atau misalkan umur 30 harus keluar negeri dan sebagainya. Ya, hidup itu misteri. Gue gak tahu ke depannya seperti apa, dan mudah-mudahan tetap selalu on track dengan jalur yang benar dan juga tetap selalu menjadi orang yang berpikir positif walaupun sometimes kita stres dan juga negatif. Tapi kita sebagai kepala keluarga sebisa mungkin harus berpikir positif, jangan sampai kita terjebak dengan imajinasi dan juga lamunan kita sendiri yang akhirnya membuat kita menjadi negative thinking yang impactnya ke istri dan anak. Oke, itu aja. Thank you.